pendidikan nasional yang menurut saya sangat historis, sangat bagus, itu tidak diterapkan. Yaitu misalnya konsep Tripusat Pendidikan, ya, yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan itu ada pendidikan informal, dalam keluarga itu harus ada berlangsung pendidikan secara sadar di sekolah dan di tengah masyarakat. Sebenarnya pendidikan itu untuk anak atau untuk kurikulum. Nah, yang kedua, terlalu berorientasi kepada ekonomi. Kebutuhan pendidikan itu sama dengan kebutuhan sembako. Ya. Kalau sembako terlalu mahal, masyarakat nggak bisa makan. Kalau pendidikan terlalu mahal, masyarakat nggak bisa belajar. Prof, kita kan di 2 Mei nanti akan memperingati sebagai Hari Pendidikan atau Hardiknas, itu tepatnya kan besok gitu Prof ya. Nah, sedangkan tema Hardiknas sendiri di 2021 ini serentak bergerak merdeka belajar. Nah, kalau dari sisi Prof sendiri menyikapi tema Hardiknas serentak bergerak merdeka belajar ini gimana sih gitu tanggapannya? Ya saya kira ya bagus saja ya. Artinya serentak di situ, serentak bergerak itu artinya kita ingin mengajak semua komponen bangsa ya untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi di dalam membangun sistem pendidikan kita. Adapun Merdeka Belajar ini adalah satu tagline yang baru ya, satu strategi pengembangan pendidikan yang baru yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada sekarang ini. Ya, jadi saya kira memang apapun agendanya, pendidikan ini harus menjadi perhatian bagi seluruh komponen bangsa. Ya, karena tidak ada yang lebih penting bagi satu bangsa itu selain dari membangun sistem pendidikan yang bagus. Ya. Karena pendidikan yang bagus itulah yang akan menjadi landasan fundamental bagi satu bangsa di dalam melangkah ke depan dalam sektor apapun. Sistem politik juga tidak mungkin dibangun tanpa sistem pendidikan yang baik. Karena demokrasi itu tidak mungkin berjalan kalau rakyatnya tidak berpendidikan. Ekonomi juga tidak bisa dibangun kalau rakyat kita tidak dididik dengan baik. Kebudayaan juga tidak mungkin berkembang kalau pendidikan kita tidak efektif. Jadi saya setuju dan saya mendukung ya, mudah-mudahan melalui momen Hardiknas ini seluruh komponen bangsa turut memikirkan, turut mendukung, turut memberikan kontribusi dan inspirasi dalam upaya kita membangun sistem pendidikan yang baik bagi bangsa kita. Saya kira begitu. Kalau menurut Prof tadi kan sistem pendidikan yang baik bagi kita. Menurut Prof sendiri bagaimana sih sistem pendidikan yang baik untuk kita? Iya. Jadi saya kira inilah problem kita ya bangsa Indonesia ya. Sehingga meskipun kita ini sudah hampir 1 abad ya merdeka, tetapi sistem pendidikan kita masih bongkar pasang ya. Masih belum memuaskan ya. Terus saja terjadi perubahan-perubahan yang ternyata tidak membawa hasil yang lebih baik. Nah, untuk itu saya kira di dalam satu bangunan satu sistem pendidikan itu memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara serius ya. Yang pertama adalah filosofinya ya. Filosofi pendidikan nasional kita itu filosofi yang bagaimana ya. Nah, kalau saya amati, ada kecenderungan sistem pendidikan nasional kita ini dibangun dengan filosofi pendidikan ala Eropa, ala Amerika yang cenderung sekuler. Ya, sehingga di situ nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu kurang mendapat tempat. Nah,
seperti kita ketahui, pendidikan itu kan bukan untuk pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu adalah untuk masyarakat. Nah, masyarakat kita kan sudah hidup dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai budaya. Nah, kalau pendidikan kita dibangun dengan pondasi filosofi yang sekuler, maka yang pertama yang akan terjadi adalah kita menjauhkan sistem pendidikan kita dari masyarakat kita sendiri. Jadi sistem pendidikan itu menjadi sesuatu yang asing di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kali satu sisi masyarakat kita sangat religius, memiliki akar budayanya sendiri, sementara sistem pendidikan yang diberikan kepada mereka sistem pendidikan yang sekuler gitu kan. Dan saya kira ini yang terjadi saat ini ya, di mana sistem pendidikan kita ini agak jauh dari masyarakatnya. Ya. Nah yang kedua tentu sistem pendidikan yang seperti ini nanti akan melahirkan lulusan yang tidak mengakar di tengah masyarakatnya. Sehingga lulusan-lulusan pendidikan kita ini ya cenderung tidak menyatu dengan masyarakatnya. Mereka cenderung menjadi dirinya sendiri, cenderung elitis di tengah masyarakatnya, dan cenderung tidak memiliki kepedulian sosial yang kuat ya, karena memang tidak dididik ya dengan nilai-nilai yang berakar di tengah masyarakat. Saya kira itu yang pertama ya, problem yang sangat serius yang perlu kita perhatikan. Dan untuk itu saya ingin mengatakan ya, berbagai pendidikan agama di Indonesia ya, termasuk pendidikan Islam, ini sebenarnya memberikan pondasi yang sangat menarik ya, sangat relevan, yang sebenarnya perlu diintegrasikan di dalam sistem pendidikan nasional kita ya. Ya misalnya di dalam sistem pendidikan Islam itu kan belajar itu kan wajib. Ya. Nah, memang kita ada program wajib belajar, tetapi bagaimana implementasinya? Nah, ketika sesuatu itu menjadi wajib, ya seperti kita sholat, itu kan wajib. Ya, itu tidak boleh ada halangan alasan apapun, ya, bahwa kewajiban itu harus dilakukan. Jadi dengan alasan apapun, ya seluruh komponen bangsa, seluruh anggota masyarakat kita, seluruh generasi muda kita harus mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, kalaupun kita di tengah krisis seperti sekarang ini, salah satu yang tidak boleh terganggu, tidak boleh berhenti itu adalah layanan pendidikan. Ya, karena itu saya kira barangkali ini alasannya kenapa kita ya meskipun dalam kondisi yang agak darurat ya kita harus tetap menjalankan layanan pendidikan. Tidak boleh berhenti memang. Ya, apapun alasannya, daerah semiskin apapun itu boleh, yang kegiatan lain boleh berhenti, tapi pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, yang kedua, saya kira nilai-nilai yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional kita, ya bahwa pendidikan itu tidak hanya wajib, tapi pendidikan itu seumur hidup, long life education. Nah, bagaimana caranya supaya pendidikan itu seumur hidup? Nah, pendidikan kita sekarang kan hanya untuk orang-orang usia sekolah, kan, usia kuliah. Nah, orang setelah tamat kuliah, setelah bekerja itu seolah-olah dia nggak perlu lagi pendidikan. Nah, ini salah. Ya. Jadi masyarakat di satu bangsa, di satu negara itu harus terus belajar. Harus terus mendapatkan pendidikan. Supaya apa? Supaya mereka bisa terus mengikuti dinamika perubahan zaman. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang salah satu konsep pendidikan nasional yang menurut saya sangat historis, sangat bagus, itu tidak diterapkan. Yaitu misalnya konsep Tripusat Pendidikan, ya, yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan itu ada pendidikan informal, dalam keluarga itu harus ada berlangsung pendidikan secara sadar di sekolah dan di tengah masyarakat. Nah, sekarang ini
pendidikan kita ini seolah-olah sepenuhnya bertumpu ke sekolah, pendidikan formal. Sehingga di rumah itu seolah-olah orang tua itu tugasnya itu hanya memfasilitasi pendidikan. Bayar SPP, beli buku, beli pakaian gitu. Orang tua ya tidak merasa bahwa dia itu juga pendidik. Nah, ini satu kesalahan yang sangat fatal di negara manapun. Nah, sekarang ini sebenarnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di rumah itu di negara-negara maju sudah sangat diperhatikan. Misalnya di Finlandia itu kenapa pendidikan di sana salah satunya terbaik di dunia? Karena di situ orang tua itu dilatih, difasilitasi supaya bisa menjadi guru juga bagi anak-anaknya di rumah. Nah, kita di Indonesia kan kita hampir tidak memperhatikan ya memang sebelum orang menikah itu kalau di Indonesia itu kan ada namanya bimbingan perkawinan ya. Menurut saya sebelum orang itu menikah, sebelum dia punya anak itu harus ada bimbingan pendidikan. Supaya nanti orang tua ini bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Sehingga tidak terjadi seperti apa yang kita alami sekarang ya. Misalnya pada saat kita belajar daring, itu kan sehingga ada istilah ya, anak belajar anaknya daring, ibunya darting. Ya, ibunya dari darah tinggi. Kenapa? Karena memang tidak terlatih sama sekali. Tidak terbayangkan oleh ibu-ibu Indonesia itu satu hari, satu saat mereka tuh mendampingi anaknya belajar. Membimbing anaknya belajar. Nah, ini saya kira satu blessing in disguise, ya, satu berkah di tengah musibah ini. Mestinya kita mulai menyadari betul bahwa orang tua itu adalah satu guru juga bagi anak-anaknya. Justru guru yang pertama dan utama itu adalah orang tua bagi anak-anak. Jadi nggak bisa kita sekedar mendaftarkan anak di sekolah, sekedar memfasilitasi mereka, itu nggak cukup ya, karena anak-anak itu perlu pendidikan juga di rumah. Nah, kemudian begitu juga di tengah masyarakat, pendidikan informal kita. Sekarang ini anak-anak kita ini hampir tidak punya ruang untuk pendidikan informal, non formal. Di tengah masyarakat, coba ketika mereka pulang sekolah, anak-anak kita tuh kemana? Ngumpul-ngumpulnya di mall kan. Lah, pendidikan formalnya di mana? Nah, sebenarnya kan pendidikan non formal ini kan bisa di masjid. Dulu di Palembang nih ada namanya Taman Budaya Sriwijaya ya. Tapi sekarang udah jadi hotel Arya Duta ya. Jadi dulu saya ingat ya ketika saya masih mahasiswa, Taman Budaya Sriwijaya itu besar sekali dan itu hampir setiap hari, apalagi kalau Sabtu Minggu itu penuh dengan kegiatan-kegiatan. Kegiatan kesenian, ya, macam-macam kegiatan yang ada di sana. Sekarang itu dipahami seolah-olah yang namanya pendidikan non formal itu adalah kursus-kursus bimbingan belajar. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya pendidikan formal itu di built-in di masyarakat kita sendiri, ya, di tengah masyarakat. Jadi kalau kita punya lingkungan komplek, itu di komplek itu ada tempat anak-anak komplek itu belajar gitu kan. Ya, belajar apa? Belajar berorganisasi, ya, belajar bergaul, ya, belajar macam-macam. Nah, jangankan belajar yang sesuatu yang baru ya. Lingkungan kita ini perpustakaan pun nggak punya. Harusnya kita tuh membangun perpustakaan itu bukan hanya di sekolah, ya, di rumah itu harus ada perpustakaan. Nah, di tengah masyarakat itu juga harus ada perpustakaan. Nah, jangan sampai di rumah kita itu nggak ada rak buku, ya. Kalaupun bukan perpustakaan, harus ada rak buku supaya anak-anak kita punya referensi. Nah, di tengah masyarakat kita, ya, di beberapa negara maju yang saya lihat itu, ya, di setiap, kalau kita ini ya kelurahan ya, setiap kelurahan itu salah satu kewajiban bagi seorang lurah itu bukan sekedar mengurus administrasi kependudukan, tapi dia harus mencerdaskan warganya. Bagaimana? Salah satunya dia harus membangun perpustakaan. Jadi
Anak-anak kita itu kalau Sabtu Minggu nggak masuk sekolah, mereka bisa membaca di sana, bisa menulis di sana. Ibu-ibu juga kalau habis masak pagi, itu dia nggak nonton sinetron, tapi bisa baca majalah, bisa nonton video di perpustakaan itu. Nah, ini saya kira persoalan kedua yang harus ditata di negeri kita ini, agar sistem pendidikan kita lebih baik. Jadi yang pertama tadi filosofinya. Yang kedua, bagaimana kita menggali khazanah pendidikan yang ada, terutama yang saya lihat dari pendidikan Islam itu sendiri, konsepnya, jangankan diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional, dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam sendiri ini belum ditegakkan sama sekali. Ya. Lalu yang ketiga, ya pedagoginya. Ya, bahwa kalau kita bicara pedagogi, ya untuk sistem pendidikan nasional kita, ya jadi menarik ya. Pertanyaannya misalnya, pertanyaan pertama itu sebenarnya pendidikan itu untuk anak atau untuk kurikulum. Nah, pendidikan kita hari ini kalau saya amati, kalau saya ikuti, ini kayaknya pendidikan itu untuk kurikulum. Jadi yang dipikirkan di sekolah itu bagaimana menuntaskan kurikulum. Tapi tidak berfokus kepada anak. Ya. Nah, mestinya pendidikan itu adalah untuk anak. Nah, kalau dia untuk anak, maka kita lihat anak ini apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ada kecenderungan sekarang lembaga pendidikan kita ini untuk fokus utamanya adalah menyiapkan skill bagi anak-anak kita. Betul, skill itu emang sekarang misalnya ada Tony Wagner misalnya memperkenalkan ya skill of the 21st century, ya skill abad 21. Itu betul. Tetapi pendidikan itu tidak cukup memberikan skill. Ya, pendidikan itu harus memberikan ilmu. Ya. Ilmu itu beda loh dengan skill. Ya. Jadi pendidikan itu yang menurut UNESCO itu adalah pertama tugasnya adalah transfer of knowledge. Ya. Mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita bicara mentransfer ilmu pengetahuan, ya bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang begitu pesat itu direspon di sekolah-sekolah kita. Ya. Bagaimana guru-guru ya setiap hari mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan lalu mentransfernya ke peserta didik. Yang kedua, pendidikan itu adalah transfer of values, harus mentransfer nilai-nilai. Jadi anak-anak itu nggak cukup dikasih skill, tapi anak-anak kita itu harus dibekali dengan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Yaitu saya katakan tadi, di negara kita, ya living values, ya nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat itu adalah nilai-nilai agama. Coba tunjukkan mana nilai kehidupan sehari-hari kita ini yang tidak diinspirasi oleh agama. Nilai-nilai agama itu sangat penting. Nah, kemudian nilai-nilai budaya, bahkan budaya lokal. Ya. Nah, anak-anak kita itu harus diperkenalkan. Jadi mana mungkin kita ingin misalnya menghapus pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional kita. Itu justru memang akan semakin mencerabut akar nilai dari sistem pendidikan kita dan anak-anak kita dari kehidupan sehari-hari mereka. Ya, nggak ada, hampir tidak ada tradisi kehidupan sehari-hari kita ini yang lepas dari agama. Orang menikah, orang melahirkan, ya kan? Orang arisan, itu semuanya ada kaitannya dengan nilai-nilai agama dan juga budaya lokal. Coba lihat ya budaya-budaya lokal kita itu. Ya sekarang kan tinggal pengurus-pengurus adat saja yang memperhatikan. Nah, ini kan kenapa di lembaga-lembaga pendidikan kita ini tidak diperhatikan? Padahal pendidikan itu kan untuk menyiapkan anak-anak untuk bisa menjadi bagian dari masyarakatnya. Jangan sampai justru pendidikan itu menjauhkan anak-anak dari masyarakatnya. Ya. Nah, yang terjadi sekarang kan seperti itu.
Sehingga anak-anak kita ini terjauh dari masyarakatnya. Sehingga sekarang ya mereka ya bukan hanya tidak peduli, tapi banyak tidak paham dengan persoalan-persoalan yang tengah ada di masyarakatnya. Itu antara lain. Kemudian ya saya kira ada kecenderungan sekarang sistem pendidikan nasional kita ini terlalu berorientasi kepada kebutuhan ekonomi. Ya. Jadi seolah-olah pendidikan ini menyiapkan anak didik kita untuk bisa bekerja. Nah, gitu kan, untuk bisa bekerja, kalau bekerja nanti punya gaji, punya duit. Nah, itulah ukuran kesuksesan. Nah, sebenarnya sekarang kita sudah cukup inilah ya, bahwa sesungguhnya ya kalau berorientasi kepada ekonomi itu akhirnya kita akibatnya pendidikan kita ini over spesialisasi. Terlalu spesialis. Sehingga yang dilahirkan sekarang itu adalah manusia kotak. Ya kan? Jadi kalau dia jurusan ekonomi pokoknya nggak tahu menau. Ya, ekonomi saja. Kalau dia politik nggak tahu menau. Padahal berbagai persoalan di tengah masyarakat ini kan berkait kelindan. Nah, sehingga nggak bisa, persoalan ekonomi itu tidak bisa hanya dilihat dengan ilmu ekonomi. Ya, harus bisa juga dilihat dari ilmu politik. Karena itu maka ada politik ekonomi. Persoalan pendidikan itu nggak bisa dilihat dari ilmu pendidikan saja. Harus bisa dilihat dari ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu budaya, dilihat juga dari agama. Nah, akhirnya ketika lulusan-lulusan ini menjadi pejabat, menjadi pembuat kebijakan, ada kecenderungan mereka melihat persoalan-persoalan, ya, berbagai persoalan itu dengan kacamata kuda. Kenapa? Karena dia pendidikannya sangat spesialis. Jadi kita menjadi manusia kotak gitu. Kita taunya kotaknya ini. Jadi kalau lulusan ekonomi, pokoknya aku udah tahu yang lain gitu kan. Ini ekonomi. Nah, ya selain melahirkan manusia kotak, ini melahirkan manusia individualis. Ya, yang sibuk dengan dirinya sendiri, yang tidak punya kepedulian sosial. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan ya pada momentum Hardiknas ini saya kira persoalan yang perlu kita benahi itu adalah budaya kebijakan atau policy culture. Persoalan-persoalan pendidikan ini adalah persoalan-persoalan yang sangat fundamental yang akan menentukan ya masa depan satu bangsa. Yang akan membuat lulusan-lulusannya menjadi orang-orang penting. Ya, kalau salah ya kebijakannya, maka kita juga akan melahirkan manusia-manusia yang salah, gitu kan. Nah, mengapa saya katakan budaya kebijakan ini penting? Karena ada kecenderungan ya di dalam sistem pendidikan ini banyak kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat secara instan, dibuat dengan pendekatan authority base ya, berdasarkan kewenangan atau kekuasaan. Seolah-olah siapa yang berkuasa itu dia bisa mengubah atau mengganti satu kebijakan. Nah, akibatnya apa? Banyak kebijakan-kebijakan pendidikan kita ya seperti mie instan lah ya, artinya tidak terlalu sehat ya. Ya, banyak kebijakan pendidikan kita itu yang akhirnya, coba kita lihat. Dulu kebijakan tentang ujian nasional. Coba lihat, setiap tahun revisi. Mengapa? Karena memang dibuat secara instan. Ya. Tentang misalnya akreditasi guru, itu juga direvisi terus. Ya. Kurikulum, itu kita itu sudah 8-9 kali loh mengubah kurikulum. Kurikulum 2013 belum selesai, muncul lagi kurikulum yang baru. Nah, ini muncul lagi dengan konsep Merdeka Belajar. Ini beda lagi. Bukan hanya menata pelajaran, struktur kurikulumnya berubah. Ya. Nah, mengapa begitu cepat ya kita mengubah satu kebijakan? Nah, ini karena budaya kebijakan kita instan.
Nah, harusnya ya untuk persoalan-persoalan pendidikan dan persoalan lainnya, setiap kebijakan itu dimulai dari satu survei, satu riset yang serius, yang luas. Nah, baru kita lakukan analisis. Apakah yang lama ini tidak efektif? Apakah yang lama ini harus diganti? Jadi dasarnya itu harusnya data riset, bukan selera pejabat. Ya, bukan selera pejabat. Nah, ada kecenderungan kita ini ganti pejabat, ganti kebijakan. Mungkin kalau untuk sektor-sektor lain ya nggak terlalu beresiko. Ya, kalaupun resikonya mungkin bisa segera dibenahi. Tapi kalau di sektor pendidikan, kita membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan selera pejabat, ini sangat beresiko. Karena setiap kebijakan pendidikan yang kita buat itu akan berdampak kepada generasi muda kita. Akan berdampak kepada kehidupan masyarakat luas. Dan itu sangat sulit kita memperbaikinya. Sangat sulit. Jadi saya kira itulah beberapa persoalan yang menurut saya sangat fundamental yang perlu kita perbaiki agar ke depan sistem pendidikan kita ini betul-betul melahirkan ya manusia-manusia Indonesia itu yang tidak hanya bisa bekerja ya, tapi punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, punya tradisi belajar yang kuat sampai dia meninggal. Jangan kayak kita nih kalau pensiun kadang berhenti belajar. Itu salah ya. Kita tuh harus belajar terus. Nah, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat kita itu direspon, dihadapi dengan basis keilmuan, dengan ilmu pengetahuan. Tidak berdasarkan sentimen politik ya, sentimen kepentingan ya. Ya. Saya kira hanya dengan cara itu bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya. Lanjut Prof ya. Prof, kalau menurut Prof nih ya, pendidikan di Indonesia ini mengapa belum bisa sebaik seperti negara-negara lain, Prof? Apa karena Indonesia terlalu luas atau apa, Prof, menurut Prof? Ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Banyak negara-negara yang sama luas dengan kita ya. Cina, luas, India, jumlah penduduknya jauh lebih besar dari kita. Amerika juga, tapi mereka bisa kok menata sistem pendidikan, membangun sistem pendidikan yang baik. Saya kira awalnya itu tadi ya, pertama kita harus begitu firm, harus kuat betul apa landasan filosofi. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa landasan filosofi pendidikan kita adalah Pancasila, itu berarti memang nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan itu harus diadopsi ya sehingga mewarnai semua kebijakan dan semua program pendidikan kita. Nah, sebelum landasan filosofi ini dibangun secara kuat, itu pendidikan kita itu selalu seperti di persimpangan jalan. Ya. Jadi bisa salah, bisa ke kiri. Jangan sampai kita latah-latah meniru apa yang ada di negara-negara Eropa, di Amerika. Karena apa? Kalau di sana memang basis kehidupan masyarakat itu sudah sekuler. Mereka sehari-hari juga nggak banyak bicara agama. Tapi Indonesia itu masyarakatnya, itu adalah masyarakat walaupun dia tidak mengakui orang yang tidak sholat pun di Indonesia itu. Kalau dia menikah, dia ingin cara agama kan. Ya kan? Artinya apa? Living values, nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kita, itu nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, bahkan masing-masing budaya lokal. Coba kita lihat di Sumsel ini, masing-masing kabupaten itu punya nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu bagus gitu kan. Ya kalau ditegakkan, ya kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi secara praktis, yang real di tengah masyarakat kita itu nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya. Ya, jadi yang namanya nilai-nilai apa namanya Pancasila, ya globalisasi itu kan masih harus diaktualisasikan, ya kan? Sampai sekarang ya masih terus harus kita apa namanya aktualisasikan supaya dia menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Oke.
Prof, kalau ini prediksi saja, kan di tahun 2045 Indonesia udah merdeka 100 tahun nih. Nah, kalau pengamatan Prof di 100 tahun Indonesia merdeka nanti, situasi pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih prediksinya gitu? Masih seperti ini atau bakal masih bergejolak atau gimana? Ya, agak sulit kita memprediksinya ya, tergantung apa yang dilakukan. Sekarang ini kan Mendikbud sekarang ini kelihatannya ingin melakukan perubahan yang fundamental ya di dalam sistem pendidikan kita. Nah, tetapi ya itu tadi kalau saya lihat ya ada dua kelemahan ya. Kalau saya baca ya misalnya dari apa namanya roadmap ya, peta jalan pendidikan yang dibuat itu yang pertama di situ persoalan agama budaya itu kurang diperhatikan. Nah yang kedua terlalu berorientasi kepada ekonomi. Ya. Jadi seolah pendidikan ini adalah alat untuk mendongkrak perkembangan ekonomi. Ya itu sih tidak salah, ya, tetapi saya kira pendidikan itu juga harus harus berperan di dalam menata dan mengembangkan budaya di tengah masyarakat kita. Harus berperan penting dalam membangun karakter dari masyarakat kita. Nah, misal apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, misalnya revolusi mental. Ini sebenarnya salah satu tantangan dunia pendidikan kita. Ya, mentalitas yang bagaimana yang ingin dibangun ya bagi bangsa kita ini, dan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan kita menjawab tantangan tersebut. Nah sekarang kan belum jelas nih, ya apa respon lembaga pendidikan dalam mengkonkretkan apa yang disebut dengan revolusi mental itu, ya dalam hal apa mentalitas kita ini masih kurang, ya dalam hal apa mentalitas kita ini sudah bagus. Nah ini menurut saya harus direspon melalui sistem pendidikan kita. Ya tentu kita kalau ditanya harapan ya harapan kita ya ke depan ya sistem pendidikan kita ini ya akan lebih baik. Baiknya bagaimana? Baiknya ya lebih mampu ya merespon persoalan-persoalan real di tengah masyarakat kita. Sehingga pendidikan itu tidak hanya melahirkan manusia-manusia kotak, tidak hanya membuat lulusannya makin jauh dari masyarakatnya, tapi justru melahirkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas, yang mendalam tentang masyarakatnya, dan punya kepedulian ya, untuk berpartisipasi, membagi ilmunya dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oke, Prof ini bisa diceritakan tentang perjalanan pendidikan Prof mungkin dari SD di mana, SMP di mana sampai kuliah gitu? Ya saya kan pendidikan saya lahir di kota Curug ya. Nah, jadi ya pertama sekolah saya dari SD itu saya SD-nya SD biasa ya karena belum ada SDIT ya di zaman saya dulu. Tapi saya kemudian dari SD itu masuk PGA. Jadi PGA itu pendidikan guru agama. Jadi nah dari PGA masuk ke Fakultas Tarbiyah UIN. Lalu dari UIN saya alhamdulillah dapat beasiswa dari British Council ya untuk ambil S2 di Inggris di University of London. Waktu itu saya mengambil jurusan antropologi sosial. Ya, sebenarnya saya waktu itu ingin mengambil jurusan antropologi pendidikan, tapi waktu itu profesor yang ahli antropologi pendidikan itu lagi penelitian ya ke luar negeri, jadi dia nggak ada di kampus. Nah, jadi pilihannya saya menunda S2 saya atau saya mengambil jurusan lain. Akhirnya ya saya mengambil jurusan antropologi sosial. Dan
dari antropologi sosial inilah ya sebenarnya saya merasa dengan ilmu antropologi sosial itu yang membantu saya juga memahami persoalan-persoalan pendidikan. Bahwa pendidikan itu bukan sekedar persoalan kurikulum, bukan persoalan metode mengajar, bukan persoalan ruang kelas, bukan soal perpustakaan, laboratorium. Pendidikan itu uh, berkait kelindahan dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Itu sebabnya kenapa saya katakan kalau kita terus ya bertumpu kepada pendidikan formal, jadi nggak mungkin masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang maju dan bersaing. Saya S3 di Monash University, Melbourne, Australia. Nah, ini di S3 ini saya beda lagi, tapi masih ada kaitan dengan pendidikan. Saya ambil apa namanya educational policy. S3 saya itu kebijakan pendidikan. Nah, itu sebabnya ketika pulang saya menginisiasi dibuatnya mata kuliah politik pendidikan. Ya, jadi di program pasca sarjana kita, program S2 kita ini kalau di UIN Palembang ini ada mata kuliah politik pendidikan. Ya, karena menurut saya penting sekali ya para sarjana, para praktisi pendidikan, para pengelola lembaga pendidikan itu memahami dimensi-dimensi politik dari pendidikan. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan pendidikan kita itu akarnya itu bukan di sekolah. Ya, tapi akarnya itu adalah di pusat-pusat politik. Ya. Persoalan pendidikan kita itu kan bukan sekedar persoalan kualitas guru, bukan persoalan relevansi kurikulum, bukan soal persoalan kelengkapan sarana prasarana, tapi bagaimana kebijakan pendidikan dibuat di gedung DPR. Bagaimana bupati, gubernur menyikapi persoalan-persoalan pendidikan. Apa kebijakan-kebijakan mereka. Nah, ini perlu dipahami supaya kita bisa membuat analisis yang lebih objektif tentang persoalan pendidikan kita. Ini jangan sampai kok pendidikan kita ini kurang bermutu, kita menyalahkan guru saja. Seolah-olah guru salah. Sarana kurang. Kita kan selama ini kan gitu ya. Kalau ada masalah pendidikannya selalu dana kurang, gurunya tidak berkualitas, kurikulumnya tidak. Apa betul? Jangan-jangan ini memang komitmen pemerintah daerah, ya kan? Atau ada kebijakan yang kurang tepat, yang menimbulkan masalah pendidikan. Nah, karena itu ya saya katakan semua sarjana pendidikan itu harus paham loh politik pendidikan, ya. Karena pendidikan itu adalah salah satu public good, ya, salah satu kebutuhan publik. Ya. Publik bukan private good, bukan milik pribadi, public good. Ini adalah hak. Jadi kalau menurut UNESCO pendidikan itu adalah apa namanya basic need, ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita orang tua kita itu kalau kita udah cukup makan, sudah cukup pakaian, yang mereka pikirkan yang kedua adalah pendidikan. Nah, ini naturally, secara alami, setiap orang tuh memang akan butuh pendidikan. Nah, karena itu para pimpinan ya di daerah maupun di pusat itu memang harus sensitif dengan pendidikan. Jangan sampai pendidikan ini tidak lagi menjadi milik publik, tapi menjadi milik private. Nah, karena itu misalnya sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan itu yang elitis, ya, yang komersil, ya. Nah, sekarang kita nggak usah sebut lah, ada lembaga pendidikan, ya di situ apa siswanya anak-anak pejabat kumpul, ya kan? Ini tidak boleh terjadi. Bagaimana caranya ini tidak terjadi? Nggak boleh, ya. Lembaga pendidikan itu nggak boleh elitis. Lalu coba lihat biaya pendidikan kita sekarang. Ada biaya TK yang lebih mahal dari biaya program S3. Ya, ini kok dibiarkan gitu? Nggak boleh ini dibiarkan.
Ya menurut saya pemerintah daerah ini harus membuat patokan, harus membuat standar. Misalnya sekarang urusan pendidikan dasar itu kan urusan bupati wali kota. Mereka harus buat standar loh. Berapa yang namanya SPP atau UKT maksimal itu harus dibuat. Jangan semau-maunya gitu kan. Memanfaatkan psikologi orang tua. Kita kalau orang tua itu ya artinya minjem pun, ngutang pun ya itu siap kok demi anak-anak. Tapi kan tidak harus begitu. Ya, karena pendidikan itu public good. Ya, pendidikan itu wajib disampaikan ke setiap warga gitu kan. Nggak boleh. Ya menurut saya harus dibuat. Di setiap kabupaten itu buat jadi uang SPP misalnya untuk TK itu bayarannya berapa, maksimumnya berapa. Sekarang SLTA urusan gubernur. Gubernur perlu menurut saya membuat standar biaya. Ya, jangan sampai ada sekolah yang semau-maunya gitu kan. Nah, sama sekarang juga kalau di perguruan tinggi itu menurut saya sudah lebih baik ya karena UKT itu sudah ada standarnya. Sudah ada patokannya dibuat dari pusat, disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa kita menarik UKT itu semau-maunya, nggak bisa. Ya, ada standar biayanya. Nah, di SLTA itu kita belum punya. Di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP kita juga belum punya. Sehingga tidak heran sekarang banyak biaya TK lebih besar dari biaya kuliah kan. Nggak boleh dong. Nggak boleh seperti itu. Ya. Orang kalau mau cari duit jangan melalui pendidikan, karena pendidikan itu publik. Buat usaha lain yang lebih komersil. Tidak boleh terjadi komersialisasi di lembaga pendidikan. Sekali lagi karena pendidikan itu adalah hak publik. Ya, saya kira begitu. Prof kan sudah banyak menulis nih tentang jurnal ilmiah internasional. Salah satu di antara itu tentang pendidikan dengan sikap politik. Nah, sebenarnya yang sudah tulis itu apa sih yang ingin disimpulkan dari kajian-kajian itu gitu? Kesimpulannya? Ya, jadi memang salah satu bidang yang saya tekuni itu politik pendidikan. Ya. Tulisan-tulisan saya juga banyak menyangkut politik pendidikan. Ya. Nah, salah satu pesan penting dari tulisan-tulisan itu, ya, mari kita sadari, mari kita pahami bahwa pendidikan dan politik itu adalah dua sisi dari satu mata uang. Ya, pendidikan tuh nggak bisa maju kalau tidak ada political will. Dan bangunan politik di satu negara itu nggak bisa berkembang kalau tidak didukung oleh sistem pendidikan yang baik. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai para politisi kita mengira ya bahwa pendidikan ini hanya sekedar objek saja ya. Ya. Sekarang misalnya kita pengalaman ya, kita sudah reformasi sudah berapa tahun. Kenapa? Demokratisasi ini kan indeks demokrasi kita masih jauh sekali. Ya, padahal kita sudah mencanangkan demokratisasi sejak tahun 98. Ya kenapa? Ya salah satunya karena demokratisasi itu tidak didukung oleh sistem pendidikan yang berkualitas. Nah, saya ambil contoh ya. Kenapa misalnya di Indonesia orang kalau mau nyalon itu kemana-mana harus mengubar janji, ya kemana-mana harus bawa amplop lah ya. Kan di Indonesia kan gitu ya. Kita lihatlah setiap pilkada, setiap pemilu gitu kan, sembako gitu kan. Jadi calon itu harus punya modal yang besar. Ya, untuk menarik simpati masyarakat. Dan masyarakat kita itu
masih gampang sekali digoda dengan sembako, dengan amplop. Nah, coba kebalikannya, kalau di Amerika misalnya, itu kan malah sebaliknya. Masa masyarakat yang pupuan untuk membiayai kampanye calon yang mereka dukung. Jangan coba-coba di Amerika, misalnya calon gubernur, calon presiden itu datang ngasih-ngasih amplop, oh itu justru dia akan jatuh. Tapi di Indonesia kan enggak. Kalau Anda calon, ya calon nggak bawa apa-apa itu oleh masyarakat ditertawakan. Ay, bawa assalamualaikum baik gitu kan. Nah ini apa? Ada kaitannya dengan pendidikan. Ya, nah, bagi masyarakat kita ya pemahaman mereka politik itu sebatas itu. Ya, jadi pendidikan dan politik ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dan untuk melahirkan sistem pendidikan yang baik, kita harus membangun politik pendidikan yang baik. Ya, ya memang betul bahwa pendidikan itu nggak bisa maju kalau tidak ada political will. Jadi para politisi itu harus betul-betul menyadari bahwa kalau mereka serius ingin membangun bangsa ini, mereka harus tulus membangun sistem pendidikan. Jangan memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan politik. Justru mumpung mereka berkuasa, mumpung mereka berjabat, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk pendidikan. Jadi mereka harus tanpa kepentingan politik apapun, ya mereka harus bangun itu sistem pendidikan. Jangan memanfaatkan lembaga pendidikan untuk politik. Ya, ini yang terjadi di dulu ya. Sekarang juga masih dulu di zaman Orde Baru. Sekarang juga mulai terjadi lagi nih. Kalau ada pejabat tinggi datang, anak-anak diliburkan, suruh baris di pinggir jalan. Ini kenapaan ini? Ini kan memanfaatkan pendidikan untuk pencitraan politik. Misalnya di menjelang pilkada, saya sering lihat ada calon wali kota, ya. Pokoknya kalau upacara hari Senin itu kalau biasanya yang jadi inspektur upacara kepala sekolah atau guru. Wah sekarang calon wali kota, calon gubernur yang jadi itu. Ini apa relevansinya? Ya ini kan kampanye di sekolah, memanfaatkan sekolah untuk kampanye. Ya ini beberapa contoh-contoh yang praktis. Nah, begitu juga terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kalau kita serius ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan, ya menurut saya yang nggak perlu terlalu banyak jargon-jargon lah, ya. Ya, menurut saya konkret saja lah, ya. Pertama, pendidikan itu, kebutuhan pendidikan itu sama dengan kebutuhan sembako. Ya. Kalau sembako terlalu mahal, masyarakat nggak bisa makan. Kalau pendidikan terlalu mahal, masyarakat nggak bisa belajar. Ya. Jadi, coba kendalikan supaya biaya pendidikan itu tidak terlalu mahal. Ini yang konkretnya menurut saya seperti ini. Nggak usah lah macam-macam jargon-jargon yang aneh-aneh. Ya. Nah, yang kedua, ya, angkatlah kepala sekolah, orang-orang yang mengelola lembaga pendidikan, orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang terbaik. Jangan sampai ya gara-gara jadi tim sukses, orang yang tadi dia jadi guru aja nggak becus, tiba-tiba jadi kepala sekolah. Ini kan nggak serius namanya. Ya. Jadi untuk bidang pendidikan jangan main-main. Jangan jadikan alat politik. Bidang lain saya nggak tahu. Ya. Tapi bidang pendidikan. Ya. Orang-orang yang mengelola pendidikan, pilihlah orang-orang yang terbaik. Kepala sekolah itu harus guru yang terbaik. Bukannya tim sukses gitu kan. Itu seperti itu. Ya. Oke, lanjut Prof ya. Prof, menurut Prof bagaimana pendidikan ini bisa membantu seseorang membawa ke pemikiran yang kehidupan bermanfaat gitu? Ya. Saya kira memang tujuan utama, ultimate goal dari pendidikan itu adalah bagaimana membuat orang itu bermanfaat.
ya kan? Jadi kalau dalam agama Islam itu orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira pendidikan itu memang harus melahirkan orang-orang yang bermanfaat, gitu. Bukan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, karena itu, seperti saya katakan tadi, pedagogi, ya, ilmu mengajar yang kita berikan ini jangan terlalu berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Bahwa lulusan pendidikan kita perlu skill, perlu bekerja, itu betul. Tapi jangan lupa, ya, kaum terdidik kita itu harus menyatu dengan masyarakatnya. Harus punya kepedulian terhadap masyarakatnya. Nah, untuk itu mereka harus paham loh, ya, mereka ini hidup di tengah budaya yang seperti apa, di tengah nilai-nilai yang seperti apa. Nah, karena itu perguruan tinggi kita tidak boleh berada di Menara Gading. Ya, dia harus menyatu dengan masyarakatnya. Ya, dan lulusan-lulusan pendidikan kita, ya, salah satu menurut saya yang penting, ya, dari konsep Merdeka Belajar itu adalah bagaimana peserta didik itu diberi kesempatan beberapa semester untuk berada di tengah masyarakat. Nah, harapan saya untuk belajar di luar kampus itu maksudnya bukannya magang di perusahaan saja, tapi dia bisa magang di tengah masyarakat. Magang di kantor RT misalnya, magang di masjid misalnya, magang di kelurahan, supaya dia tahu apa persoalan sehari-hari masyarakat kita. Nah, jangan sampai sekali lagi konsep belajar luar kampus ini kesannya nanti belajar di perusahaan. Kalau konsepnya belajar di perusahaan, ya artinya kita, ya, yang dia pahami nanti adalah logika ekonomi dari pendidikan itu. Yang penting dia kerja, dia kaya, gitu kan. Soal lingkungannya bagaimana dia nggak peduli. Ini kan dia hanya menjadi manusia individualis. Saya kira bukan itu tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan itu melahirkan sosok yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Terakhir, Prof, mungkin tentang Merdeka Belajar dan belajar di saat pandemi ini kan secara daring. Ya. Prof sendiri setuju atau gimana nggak itu? Ya, jadi belajar itu kan salah satunya transfer of knowledge, ya. Ada transfer of values, ya. Ada pembenahan karakter. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pada sisi transfer of knowledge, transfer ilmu, menurut saya belajar daring itu sangat efisien, ya, karena belajar daring itu kan pertama kan dia spaceless, ya, tidak mengenal tempat, ya. Yang kedua, belajar daring itu timeless, tidak mengenal waktu. Jadi kita mau membaca, mau googling, mau cari bahan sebanyak mungkin, itu bisa kapan saja, sesuai waktu, ya. Jadi sekarang kalau dulu mungkin wartawan tuh mau kuliah susah gitu kan. Kalau sekarang nggak ada masalah, ya. Bisa belajar tengah malam, bisa belajar subuh gitu kan. Nah, cuma kan begini, sejauh mana belajar daring itu bisa efektif? Ya, ini kan pertanyaan yang penting, ya, bahwa dia bisa efisien waktunya itu betul, tapi apakah ini efektif? Ya, karena begini, ya, di era digital ini, kalau kita bicara sumber ilmu, ya, sumber belajar itu banyak sekali, ya. Setiap menit, ya, di internet itu banyak artikel, buku itu di-upload yang bisa kita akses. Cuma persoalannya, ya, 80% dari artikel-artikel yang berkualitas di internet itu, buku-buku itu dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, itu sebenarnya kenapa sekarang ini kalau saya lihat ini terjadi paradoks. Di satu sisi sumber belajar itu banyak sekali. Ya. Tapi di sisi lain, kemampuan masyarakat, kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu nggak ada. Terbatas.
Karena persoalan kita bukan sekedar gadget, bukan sekedar jaringan internet. Persoalan kita adalah bahasa. Ya kan? Ya walaupun punya internet kenceng, tapi kalau nggak bisa baca bahasa Inggris, ya macam mana? Ya kan? Berarti saya katakan tadi, saya punya survei, ya 80% artikel dan buku-buku terbaru ya yang ada di internet itu yang dicetak dan ada di internet itu dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian 4% dalam bahasa Arab. Sisanya itu gabungan dari bahasa. Jadi yang bahasa Indonesia itu ya sebenarnya sedikit sekali. Ya, mungkin kalau kita ke toko buku Gramedia, ya, banyak buku bahasa Indonesia. Tapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan sumber belajar yang ada ya di dunia ini. Nah, jadi salah satu paradok yang terjadi di dunia pendidikan kita sekarang ini adalah paradok antara tersedianya sumber belajar yang luar biasa dengan kemampuan peserta didik dalam menyerap itu. Nah, karena itu ya menurut saya harusnya ya, kenapa misalnya di Singapura itu pendidikannya bisa bersaing di tingkat dunia. Malaysia juga gitu. Karena di situ orang Malaysia, orang Singapura tuh dia tamat SMP aja dia bahasanya udah 50-50, bahasa Inggris sama bahasa Melayu kan. Ya kita ini ya sudah S2, S3 juga belum bisa bahasa Inggris. Ini bukan soal mau gaya-gaya, tapi kalau kita bicara bagaimana kita bisa belajar, terus belajar, ya nggak bisa nolak kita. Kita harus bisa belajar bahasa Inggris. Karena sumber belajar itu dalam bahasa Inggris. Sekarang ya di kampus-kampus tuh jangankan mahasiswa, ya dosen juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Di sekolah kita jangankan siswa, guru juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan yang namanya belajar bahasa Inggris itu masih mahal sekali. Coba di Palembang ini masih bisa dihitung dengan jari kan. Jadi kota yang penduduknya sebesar ini, itu tempat kursus bahasa Inggris itu sudah sangat terbatas. Loh, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini cerdas ke depan? Ya, pemerintah harus memperkuat pendidikan bahasa Inggris. Sekolah-sekolah itu harus memperkuatnya. Pemerintah harus mendorong adanya kursus-kursus bahasa Inggris yang biayanya terjangkau. Kita tahu lah ya, kursus bahasa Inggris ini mahal sekali. Ya, 2-3 kali lipat biaya sekolah kan. Akhirnya juga hanya anak-anak yang diantar pakai mobil-mobil mewah yang bisa. Akhirnya kan seperti lingkaran setan. Ya kan? Jadi anak orang yang sudah kaya, orang sudah berpendidikan, mendapat pendidikan yang lebih baik, bekerja lebih baik, nanti di mereka lagi, anak mereka lagi, yang miskin tetap miskin. Ya kan? Nah, inilah tugas pemerintah. Mendobrak lingkaran setan ini. Supaya yang bisa mengenyam pendidikan berkualitas itu bukan hanya anak-anak orang kaya. Bukan hanya anak-anak pejabat, tapi orang-orang miskin. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalami mobilitas sosial. Jadi dia kalau sekolahnya bagus, kan kerjanya bagus, dia ekonominya bagus, dia bisa bantu orang tuanya, bisa bantu adiknya. Kan begitu. Tapi kalau yang miskin, sekolahnya asal-asalan, ya nggak mengubah nasib. Akhirnya ya itu ke itu saja ya. Nah, jadi ya saya kira banyak PR kita ya, banyak PR kita untuk membenahi sistem pendidikan kita supaya 100 tahun merdeka nanti kita betul-betul merdeka ya. Jadi merdeka itu kan bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik ya. Tapi sekarang ini kita masih mengalami penjajahan ya. Sekarang ini kan orang menyerang kita itu kan memang nggak ada tank ke Indonesia, nggak ada pesawat tempur, tapi menggunakan soft power. Ya, kita diperkenalkan nilai-nilai budaya yang asing, ya kan? Kita diperkenalkan dengan cara berpikir yang asing.
ya melalui film, melalui internet dan lain sebagainya. Sehingga kepribadian Indonesia itu mana gitu kan sekarang ini ya. Kepribadian Indonesia yang ramah, yang peduli, ya, yang sabar, yang lemah lembut, itu mana sekarang? Dan itu sulit kita cari, bukan hanya di masyarakat biasa, di kalangan elit-elit juga udah nggak kelihatan lagi kepribadian Indonesianya itu. Ya, jadi ya kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan saya yakin ya dengan semangat bersama bergerak, ya, insya Allah kalau semua komponen bangsa bergerak, ya, insya Allah bangunan pendidikan kita akan lebih baik. Dan terakhir, ya, jangan sampai kita terjebak kepada formalisme. Ya. Formalisme itu begini ya. Memang kita punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi harus dipahami, tugas membangun pendidikan itu bukan hanya, ini kan administrasi saja kementerian ini. Semua kementerian itu harus memikirkan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Misalnya ya, apa peran Kementerian Perhubungan misalnya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan? Ya, jadi kan sebenarnya kalau yang namanya siswa itu diberi diskon misalnya 50% untuk transportasinya, mau naik pesawat, mau naik kereta, itu sudah bentuk partisipasi Kementerian Perhubungan. Ya kan? Sekarang Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, apa perannya dalam pendidikan? Ya, sehingga memberikan modal kepada alumni-alumni, ya, memberikan keringanan biaya kepada mahasiswa yang ingin mulai merintis usaha misalnya. Kalau ke tempat rekreasi yang mahasiswa misalnya nggak bayar misalnya. Ya, semua kementerian itu harus memikirkan apa kontribusinya. Jangan semuanya bertumbuh kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sama kayak tadi, jangan kita bertumbuh hanya kepada sekolah. Orang tua harus mengambil peran. Tokoh-tokoh masyarakat juga harus mengambil peran. Apa yang dipikirkan oleh RT untuk membenahi pendidikan lingkungannya? Apa yang dipikirkan oleh lurah? Apa yang dipikirkan oleh camat? Apa yang dipikirkan oleh wali kota? Apa yang dipikirkan oleh gubernur? Nah, itu baru namanya bergerak bersama. Ya, jadi mudah-mudahan dengan tagline bergerak bersama ini ya kita betul-betul bersama-sama bergerak gitu kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.